Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Nahan lapar dan dahaga saat puasa sering menjadikan seseorang lelah dan juga lemas. Hal itu wajar karena tidak akan ada asupan makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh kita ini. Kita juga akan sering mengalami ngantuk karena waktu istirahat dan tenaga akan berkurang akibat harus bangun di pagi hari untuk menyantap makanan sahur. Kebanyakan orang yang menyiasati hal itu dengan tidur selama berpuasa. Tetapi apakah jika terus-terusan tidur saat berpuasa diperbolehkan sahabat beriman? Lalu bagaimana hukumnya orang yang tidur selama berpuasa? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut ini fakta tidur saat puasa berlimpah pahala, begini hukumnya dalam Islam, versi dari Magenta Islam. Sahabat beriman, saat puasa memang diri kita lebih sering merasa lelah dan lemas karena kurang energi. Untuk meminimalisir perasaan ingin membatalkan puasa, tak jarang dari mereka yang akhirnya memilih tidur untuk menghabiskan waktunya selama puasa. Karena tak sedikit pula dari mereka yang percayai sebuah hadis bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Namun sayang sekali karena hadis yang sudah mendarah daging itu masih bersifat dhaif sehingga tidak sah untuk dijadikan dalil atau hujah. Kendati demikian, banyak juga yang menjadikan hadis tersebut sebagai dalil pembenaran untuk bermalas-malasan saat menjalankan ibadah puasa, sehingga waktu puasanya dihabiskan untuk tidur. Lantas bagaimanakah bisa memandang seseorang yang tidur saat berpuasa? Kalian juga bertanya-tanya sahabat beriman, maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Tidur sepanjang hari saat sedang berpuasa. Pada dasarnya, tidur selama berpuasa itu tidak serta-merta mempengaruhi sah dan tidaknya puasa, asal tidak berlama-lama tidur sehingga ibadah lainnya lalai untuk dilaksanakan. Sebagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa tidur sepanjang hari saat berpuasa tidak membatalkan puasa. Dengan catatan orang tersebut telah berniat puasa dalam malam harinya dan tetap melaksanakan sholat dan kewajiban lain selama berpuasa. Seperti yang tertulis dalam Muhyiddin Sharaf An-Nawawi Al-Majmu' Syahrul Mu'adzab Juz 6 halaman 384 yang berbunyi, dan mereka para ulama telah bersepakat bahwa apabila seseorang yang berpuasa bangun sebentar dari tidur di siang hari kemudian tidur lagi maka sah puasanya. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan tidur siang, kemudian bangun dan tidur lagi adalah jeda untuk menunaikan ibadah sholat duhur. Walhasil sahabat beriman, seseorang tetap melaksanakan ibadah sholat dan memilih tidur lagi daripada membatalkan puasa atau melakukan perbuatan maksiat. Maka dalam hal ini, tidur dapat mendatangkan pahala bagi seseorang yang berpuasa. Yang dilakukannya tetaplah sah. Tidur yang bernilai ibadah. Tidurnya orang yang sedang berpuasa adalah ibadah. Hadis ini merupakan hadis yang populer di kalangan masyarakat pada saat bulan Ramadan tiba. Hadis ini merupakan hadis yang populer di kalangan masyarakat pada saat bulan Ramadan tiba. Hadis yang menyatakan bahwa segala sesuatu pada saat bulan Ramadan dinilai ibadah, bahkan tidurnya pun dinilai ibadah. Namun apakah benar demikian sahabat beriman? Padahal hadis tersebut adalah hadis yang lemah, jadi tidak sah untuk dijadikan dalil atau pedoman. Bahkan jika ada yang menjadikan dalil tersebut sebagai dalil untuk bermalas-malasan sehingga bisa tidur seharian mulai setelah makan syahur sampai berbuka puasa, maka hal itu sangatlah salah besar.
Sebagaimana pendapat Imam Ghazali yang menyatakan bahwa sebagian dari tata krama puasa adalah tidak memperbanyak tidur di siang hari, hingga seseorang merasakan lapar dan haus dan merasakan lemahnya kekuatan. Dengan demikian hati akan menjadi jernih. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 246. Jadi bagaimana maksudnya dari tidurnya orang berpuasa adalah ibadah? Sahabat beriman, tidur akan berkonotasi negatif dan dapat pula berkonotasi positif. Tidur akan berkonotasi negatif apabila digunakan untuk bermalas-malasan saja dan enggan dengan berkegiatan lainnya. Namun tidur juga akan berkonotasi positif apabila diniatkan untuk istirahat supaya tubuh lebih semangat dalam mempersiapkan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya selain puasa. Meskipun tidur termasuk inti dari sifat lupa, tetapi jika diniatkan untuk memperlancar pelaksanaan ibadah, maka tidur akan bernilai ibadah pula. Sudah pahamkah kalian sekarang sahabat beriman? Tidur yang mendatangkan dosa. Ada beragam amalan yang dapat dilakukan untuk menambah pahala saat bulan puasa. Bukan hanya beramal baik dan solih saja, bahkan tidur pun akan dinilai ibadah saat bulan puasa. Tidur saat puasa akan bernilai ibadah jika tidak digunakan untuk bermalas-malasan saja. Jika tidur digunakan untuk bermalas-malasan, enggan melakukan kegiatan lain, bahkan tidak menunaikan ibadah sholat, kita bukan malah mendapatkan pahala puasa, tapi justru akan mendapatkan dosa karena melalaikan ibadah yang lebih utama, dan puasa kita akan menjadi sia-sia semata. Naudzubillahi min dzalik. Sahabat beriman, menunaikan puasa adalah ibadah, maka tidur yang diniatkan untuk menambah semangat dalam melakukan ibadah lain juga akan bernilai ibadah pula. Namun tahukah kalian sahabat beriman, apabila setelah bangun dari tidur melakukan perbuatan maksiat, maka fadilah tersebut akan hilang dengan sendirinya. Kegiatan maksiat tersebut seperti ghibah atau menggunjing orang lain. Dalam hal demikian, maka fadilah tidur adalah ibadah bagi orang berpuasa akan luntur seketika. Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan, Abu Al-Aliyah berkata, orang yang berpuasa tetap dalam ibadah selama tidak menggunjing orang lain, meskipun ia dalam keadaan tidur di ranjangnya. Hafsah pernah mengatakan, betapa nikmatnya ibadah sedangkan aku tidur di ranjang. Ahmad Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Ittihaf Ahli Al-Islam bi Khusiyat As-Siyam halaman 65. Dalam hal ini, Syekh Al-Batani juga menjelaskan, hadis orang yang tidur saat berpuasa adalah ibadah ini berlaku bagi orang yang berpuasa agar tidak merusak puasanya, misal dengan perbuatan ghibah. Tidur meskipun merupakan inti dari kelupaan, namun akan menjadi ibadah sebab dapat membantu melaksanakan ibadah. Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Batani dalam kitab Al-Tanqih Al-Qul Al-Hasis halaman 66. Sahabat beriman, dua hadis tadi sudah sangat jelas menjelaskan perbuatan kotor dan maksiat yang dapat merusak nilai ibadah kita. Jadi alangkah baiknya jika kita menghindari perbuatan-perbuatan tersebut. Saka puasa jika tidur seharian. Dalam suatu kajian, Buya Yahya menjelaskan bahwa yang membatalkan puasa salah satunya adalah hilang akal. Meskipun tidur merupakan inti dari hilangnya akal, lantas batalkah puasanya orang yang tidur seharian? Hilang akal ada kalanya dibagi menjadi 3. Pertama, hilang akal karena gila, maka orang yang gila tidak sah puasanya. Kedua, hilang akal karena pingsan seharian penuh dari sahur sampai maghrib atau bahkan setelah isya, sehingga ia tidak menyadari keadaan saat ia diharuskan untuk berpuasa. Ketiga, sahabat beriman adalah tidur. Hilang akal karena tidur tidak menyebabkan batalnya puasa, jadi puasanya tetaplah sah. Lantas bagaimana sholatnya sahabat beriman? Jelas akan mendapatkan dosa bagi orang yang meremehkan sholat. Jika murni tidak tahu waktu sholat karena tidur, maka diharuskan segera taubat dan mengganti sholat yang ditinggalkan itu. Beberapa penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa tidur ketika puasa akan bernilai ibadah jika memenuhi kriteria. Yang pertama, tidak diniatkan untuk bermalas-malasan, tapi diniatkan untuk menambah semangat dalam melaksanakan ibadah lain. Dan yang kedua,
adalah tidak mengotori puasanya dengan perbuatan maksiat seperti ghibah, menggunjing, dan lain sebagainya. Itulah hukum tidur bagi orang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka marilah kita menyibukkan diri di bulan suci ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif agar puasa kita bernilai ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah kita bisa pahami perbedaan tidur yang bernilai ibadah dan tidak bernilai apa-apa? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.